Nah, untuk itu apa sih? Jadi mbok yang bagus itu diambil, sing elek diguak, tapi jangan pengecut. Hanya berani di belakang doang. Gitu. Nah, itu yang saya minta ini sama para penggede-penggede ini loh. Kalau udah terus bingung karena PDW. Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpet-ngumpet loh. Loh kok nggak ada merdekanya ya? Ya mau datang aja loh. Karena katanya, iya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke Kim. Loh apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya nggak masuk ke Kim? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Nene bayar wes melehe. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah terus ada yang kepengen. Gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Lah iya bener dong. Tata pemerintahan, aku kan bingung. Coba ya, maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadiin. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Masa kalian gitu ya takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Hal ini saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Mengapa ini terjadi? Sebab kita telah kehilangan pijakan dan seluruh idealisme tentang bangsa dan negara. Lah kok nggak boleh sih? Katanya demokratis, asal sopan aja. Datang, siapa gitu. Pak, kalau menurut saya kan kurang tepat kalau Bapak melakukan hal seperti ini gitu kok susah yo. Spirit dan dedikasi telah tergerus dan banyak yang masuk ke, nah itu tadi, zona nyaman. Ya teman-teman, setelah penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, maka disitulah ya suasana politik di Indonesia semakin memanas. Karena ini tidak terlepas dari peperangan antara Jokowi dengan PDIP atau Megawati Soekarno Putri. Kita tahu bahwa Jokowi adalah mantan kader atau mantan anak buah dari Megawati Soekarno Putri ya sebagai kader PDI Perjuangan, dan alhasil ya PDI Perjuangan memecat Jokowi dan juga keluarganya secara tidak hormat, dan mulai dari situ ya kepanasan dan juga ya situasi-situasi politik semakin memanas di negeri ini. Oke, kita lihat teman-teman bagaimana poin-poin dari pidato Ibu Megawati ya di dalam HUT PDI Perjuangan ini yang ke-52. Di sini dikatakan poin-poin penting pidato Mega, bahas pemulihan nama baik Bung Karno hingga singgung KPK soal Hasto. Nah, Ibu Megawati juga tidak ya lalai di dalam menyinggung ya KPK di penetapan ya Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan, karena ya PDI Perjuangan menilai hal ini adalah politisasi hukum.
Nah, dalam pidato sambutannya di acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Jakarta Selatan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mega mempertanyakan KPK yang ia nilai hanya sibuk mengurusi kasus Hasto Kristianto. Megawati menyinggung KPK yang dianggap kurang kerjaan karena berkutat mengurus kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, Ibu Megawati ini teman-teman menyinggung KPK karena dianggap kurang kerjaan karena hanya sibuk mengurus kasus Hasto ini. Karena menurut dari PDI Perjuangan bahwa masih ada kasus-kasus yang lebih besar yang seharusnya menjadi fokus KPK karena itu merugikan uang negara triliunan rupiah. Oke, namun mendiamkan banyak perkara lain yang seharusnya menghasilkan banyak tersangka. Lalu teman-teman, apa saja poin-poin penting pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahun PDIP hari ini? Kita sapa jurnalis Kompas TV Nah, teman-teman, di sini dikatakan teman-teman tentu poin-poin di dalam pidatonya itu salah satunya yaitu tentang KPK hanya fokus pada kasus Hasto, padahal ada yang lain lagi, kasus yang lebih besar. Video Megawati heran KPK urus kroco, singgung kasus yang triliunan. Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri heran mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hanya mengurus kroco-kroco. Atau sering disebut ini teman-teman bahwa kasus receh. Kasus receh kenapa? Karena kasus Hasto ini tidak menimbulkan kerugian negara. Sedangkan yang menimbulkan kerugian negara, maka KPK masih belum menyentuh hal itu. Megawati kecewa MK kini dijadikan mainan konstitusi. KPK juga kena senggol disebut tak ada kerjaan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkapkan rasa kekecewaan karena Mahkamah Konstitusi MK kini dijadikan mainan konstitusi. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam HUT ke-52 PDIP Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan Jumat 10 Januari 2025 saat menyinggung fungsi MK yang dibangun pada zamannya saat masih menjabat sebagai Presiden RI ke-5. Megawati mengatakan padahal dulu ketika ia masih berkuasa dirinya lah yang membentuk lembaga konstitusi tersebut. Bahkan Megawati mengaku dirinya sendiri yang mencari gedung untuk MK. MK saya yang bikin, coba perlu ada MK. Saya cari gedungnya sendiri, Presiden nih. Itu di situ Mega waktu itu Pak Zimli yang saya jadikan, ujar Megawati. Selain membahas soal MK, Megawati juga menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia menyebut KPK tidak mempunyai pekerjaan lain karena hanya mengubrek Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Belum lagi apa coba, oh iya KPK, aku baru pikir opo kuyo, loh KPK masa nggak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubek-ubek hanya Pak Hasto ikut ikuai. Ayo wartawan tulis itu, ujar Megawati. Nah, Megawati lantas mengingatkan bahwa KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses. Selain dari Hasto katanya, bahkan Megawati mengaku dia sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum. Tadi saja sebelum kesini ngono kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lo kan ntar kalau saya yang ngomong ini tidak sopan. Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo, saya kan sudah ngomong itu ilusi, ungkapnya. Sebagaimana diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex calon anggota
legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Nah, kemudian bahwa kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan pendidikan atau obstruction of justice. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 ayat atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya pun mencapai 600 juta. Nah, suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri yang kemudian diberikan kepada Agustiani, Tio Fridelina, dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan pendidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku. Hasto mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, yakni seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, itu teman-teman tentang sindiran-sindiran yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada KPK. Sampai jumpa di video berikutnya.